Abe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim gabungan melakukan inspeksi mendadak harga sembako di pasar tradisional menjelang Natal dan Tahun Baru. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli menemukan adanya manipulasi data perangkat desa. Sebanyak 12 barista dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah mengikuti lomba meracik kopi. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu terpantau relatif stabil. Dari hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional, komoditas seperti beras, cabai, dan gula pasir masih dijual dengan harga normal. Namun sejumlah komoditas seperti telur ayam mulai mengalami kenaikan, penyebabnya harga pakan naik dan permintaan meningkat. Untuk memastikan harga dan stok tetap terjaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inspeksi sejumlah pasar dan gudang bulog. Sidak oleh tim gabungan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan gejolak harga menjelang masa tinggi permintaan pangan di akhir tahun. Minimal akhir tahun atau awal tahun depan stok beras itu ternyata cukup. Nah, ini yang kita mendapatkan. Kemudian yang berikutnya ini adalah beras SPHP yang kita juga ingin disalurkan ke masyarakat di tempat-tempat distributor. Alhamdulillah juga sudah ada di pasar intens tadi. Dan tadi ini ada juga beras gratis yang khusus diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, masing-masing desa dan kelurahan. Ini insya Allah dalam waktu bulan ini ya Pak ya, akan kita salurkan kembali ke masing-masing perdesaan maupun di kelurahan. Pantauan juga dilakukan di gudang Bulog Sulawesi Tengah yang saat ini menyiapkan stok beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Beras program ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas harga di pasar. Di gudang Bulog sekarang itu sekitar 2.000 ton, 2.100 sekian. Dan untuk bulan ini kami juga dapat karunnya dari Sulawesi Selatan sekitar 7.000 ton. Jadi pada akhir bulan Oktober ini kami stok sudah 27.000 ton. Nah, program pemerintah ke depan itu ada sekitar 4.000 ton yang akan keluar. Nah, itu melalui bantuan pangan. Dan ini menurut kami untuk stok kami tidak ada masalah. Stok beras Bulog cukup hingga beberapa bulan ke depan dan penyaluran SPHP terus dilakukan ke pasar-pasar tradisional untuk menjaga harga tetap terkendali. Pemerintah daerah bersama Bulog dan TPID akan terus memantau harga secara berkala, terutama untuk komoditas yang rentan naik. Pengendalian inflasi menjadi fokus utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga di akhir tahun. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Puluhan warga kurang mampu di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala mendapatkan bantuan bahan kebutuhan pokok Sabtu siang. Warga yang menerima bantuan ini merupakan penyintas bencana yang masih tinggal di hunian sementara alias Huntara. Sebanyak 70 warga yang mendapatkan bantuan sembako gratis ini berasal dari 2 desa berbeda, yakni Huntara Desa Labuan Panimba dan Huntara Desa Labuan Toposo. Paket sembako yang diberikan berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, hingga makanan ringan untuk anak-anak. Bantuan sembako ini diberikan oleh anggota Polda Sulawesi Tengah yang baru lulus. Bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap warga kurang mampu di Kabupaten Donggala. Kita sudah tahu bahwa selama ini
Pak Kapolri sudah mencanangkan tentang adanya suatu aksi sosial yaitu Polri untuk masyarakat. Jadi kami ingin mengajarkan kepada anak didik kami, siswa, untuk dari sekarang belajar berbagi dengan sesama. Sebagaimana tugas pokok kita adalah salah satunya adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bantuan tersebut disambut baik puluhan warga yang selama ini masih tinggal di hunian sementara. Mereka menyebutkan jika bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi, apalagi harga sembako yang masih sulit terjangkau oleh warga kurang mampu. Ya bersyukur banget, dibilangin kan kita ini kan jarang dapat bantuan, nggak pernah lah dibilangin di sini dapat bantuan, alhamdulillah dapat lah. Warga berharap adanya bantuan sembako yang tidak hanya diberikan oleh aparat kepolisian, tapi juga pemerintah daerah serta kalangan orang mampu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Sulawesi Tengah dikenal memiliki hasil kerajinan tradisional. Namun sayangnya, kerajinan tersebut banyak yang sudah langka dan terancam punah. Salah satunya kerajinan tradisional dari kayu hitam atau dikenal kayu eboni. Kerajinan berbahan baku kayu eboni ini hanya tersisa di beberapa tempat dan salah satunya di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Di tempat ini, Leonard Ebony milik Muhammad Jafar masih tetap eksis menggeluti kerajinan kayu endemis kebanggaan Sulawesi Tengah. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk pelestarian terhadap warisan alam Sulawesi Tengah. Jafar sudah menggeluti dunia ukir kayu sejak puluhan tahun lalu. Melalui sentuhan tangannya, kayu eboni diubah menjadi meja, kursi, dan berbagai ukiran yang memiliki nilai seni dan ekonomi tinggi. Karena keunikan dan kekuatannya, kayu eboni dikenal sebagai salah satu jenis kayu termahal di dunia, sejajar dengan kayu jati dan ulin. Di tangan para pengrajin seperti Jafar, kayu endemis ini tak hanya bernilai ekonomis, tapi juga menjadi simbol kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan. Istimewanya dia ini banyak karena dia pertama sama dengan barang antik lah. Ketika kayak batu, dilihat batu, tapi setelah diolah, dipoles, jadi cantik. Nah, sama dengan ini, kasarnya ini kan tidak kelihatan, tapi karena sentuhan akhir, definisi, saya sendiri umpamanya ini kayak meja, kayak kursi, banyak kan ukiran kursi. Saya di sini saya toki bola balik pahat. Ketika di atas tehel bagus, saya tidak berani duduk. Pada saya bola balik di badan, karena auranya timbul. Kalau untuk saya sendiri itu, untuk kita jelas kayu nomor 1. Kedua ulin mungkin kalau Jawa. Tapi Jawa itu ulin sama jati. Tapi kalau untuk Sulawesi kan kayu kelas dunia selain jati. Kelangkaan kerajinan kayu eboni ini tak lepas dari sulitnya mendapatkan bahan baku. Saat ini populasi kayu eboni semakin menurun. Untuk menjaga kelestariannya, pemerintah daerah sedang mengembangkan tanaman endemik tersebut. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi.